Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertandingan selanjutnya adalah Vegeta melawan Trunks masa depan. Sebelum tanding, Vegeta minta Trunks untuk menyimpan pedangnya. Dia merasa Trunks nggak pernah berlatih sebanyak dirinya. Trunks setuju dan mereka bersamaan pergi ke arena. Trunks juga mengatakan meskipun dia jarang berlatih, tapi kekuatannya sekarang telah meningkat. Vegeta senang mendengarnya. Sebaliknya, dia pun gak bakal menahan diri melawan Trunks. Setelah sampai di arena, Vegeta dan Trunks langsung berubah ke dalam bentuk Super Saiyan. Vegeta menggunakan SSJ2 dan menanyakan apakah Trunks juga bisa melakukannya. Trunks bilang kalau dia nggak bisa. Mendengar itu, Vegeta sontak meremehkan. Nah, tapi dengan santainya, Trunks minta Vegeta untuk mengajarinya. Kemudian, Vegeta memulai serangan lebih dulu. Di saat dia melancarkan pukulan, ternyata dapat ditahan dengan mudah. Bahkan saat ini Trunks menggunakan perubahan Super Saiyan yang berotot. Vegeta sontak teringat perubahan itu memiliki kelemahan pada stamina. Dengan tenangnya Trunks membenarkan itu. Tapi sepertinya Trunks nggak menyesal akan hal itu. Tiba-tiba Trunks mengecilkan tubuhnya lalu melancarkan serangan pedang. Vegeta makin terkejut, teknik milik Trunks berbeda dari sebelumnya. Dengan sangat cepat, Trunks melancarkan pedangnya itu, yang sontak saja membuat Pangeran Congak harus ekstra untuk menghindar. Kemudian dari tubuhnya yang kecil, Trunks membesarkannya lagi. Kali ini dia juga menciptakan bola energi untuk menyerang balik. Trunks menembaknya dengan ganas yang buat Vegeta memilih untuk bertahan. Alhasil, dampak serangan itu menciptakan ledakan yang sangat besar. Vegeta yang masih bisa bertahan menganggap serangan itu tidaklah buruk. Lalu, Trunks kembali melancarkan pukulannya. Vegeta yang bisa menghindar balik menyerang juga dengan tendangannya. Meski begitu, serangannya juga malah nggak kena. Di saat itulah, Trunks memanfaatkan kesempatan untuk menghajar tubuh Vegeta. Sontak saja, Vegeta terjun menghantam arena. Nggak sampai situ, Trunks juga lanjut menggunakan tendangan madun. Dan terakhir, bersiap untuk menggunakan serangan pedang. Meski begitu, Vegeta cepat menghindar. Vegeta menegaskan permainan telah berakhir bro. Dia juga cukup kagum karena Trunks hanya menggunakan perubahan berotot itu jika diperlukan. Alasannya supaya kecepatan semakin meningkat dan menghemat energinya. Tiba-tiba Trunks muncul di belakang Vegeta dan kembali menggunakan pedangnya. Vegeta menghindar ke udara dan bersiap untuk menggunakan jurus andalannya. Trunks yang gak takut juga bersiap untuk menyambut serangan Vegeta. Tanpa ragu, keduanya menembakkan laser mereka yang beradu dengan sangat dahsyat. Keduanya ngeden dengan keras dan sangat penasaran siapa yang bakal menang. Namun karena energi itu seimbang, membuatnya malah meledak. Trunks dan Vegeta terhempas ke belakang sampai menabrak masing-masing arena. Di saat Vegeta bangkit, nampak Trunks telah melakukan serangan lagi. Vegeta cukup senang, teknik yang Trunks gunakan sangatlah bagus. Vegeta menghindari pukulan itu sambil memuji kekuatan Trunks yang sekarang. Jika dengan kekuatan itu, dia yakin Trunks dapat memojokkan Cell saat pertarungan dulu. Meski begitu, Vegeta balik menyombongkan kalau dia memiliki kecepatan dan kekuatan sekaligus. Vegeta kembali menghindari pukulannya dan menegaskan Trunks nggak bakal lolos. Di saat Trunks membesarkan tubuhnya lagi, disitulah Vegeta melancarkan tendangan keras yang menghantam tubuhnya. Trunks mengatakan perubahan besar juga bisa digunakan untuk pertahanan. Meski begitu, Trunks merasa ini sudah berakhir. Dia kembali ke bentuk biasanya dan merasa sudah kelelahan. Trunks langsung pingsan yang segera ditangkap oleh Vegeta. Lalu, Vegeta segera membawanya keluar arena. Setelah Trunks nggak bangun lagi, maka Vegeta dinyatakan sebagai pemenangnya. Pertandingan selanjutnya adalah Pan melawan Kakarot. Pan nampak cukup tegang karena dia nggak mau mati seperti Pan yang satunya. Sedangkan Vegeta sendiri kini lagi ngomongin Kakarot pada Pangeran Saiyan. Mereka berdua langsung connect dan sepertinya emang sama-sama benci pada Kakarot atau Goku. Di sisi lain, Pan nanya pada ayahnya apakah dia bisa menang. Gohan mengatakan dia nggak tahu tentang itu. Tapi Gohan mengingatkan kalau Kakarot bisa berubah ke dalam bentuk Super Saiyan. Sedangkan Pan yang ini tidak bisa melakukannya. Gohan menegaskan Pan sebenarnya bisa jadi Super Saiyan. Hanya saja terhalang oleh ketakutannya sendiri. Jadi Gohan minta Pan untuk sadar kalau Pan dapat melakukannya juga sebagai bangsa Saiyan. Sedangkan ibunya yaitu Videl meminta Pan untuk menyerah jika dia mau. Karena baginya ini hanyalah sebuah turnamen. Mendengar itu, Goku sontak bilang kalau dia nggak setuju dengan pendapat Videl.
Kebenarannya ini memang hanyalah sebuah turnamen, tapi setiap peserta nggak akan mendapat resiko apapun. Meskipun Pan mungkin mati, tapi dia bakal dihidupkan lagi menggunakan bola naga. Pan sontak panik, dia nggak mau mati meskipun hanya sebentar. Dan dia merasa bagaimanapun mungkin bakalan kalah. Mendengar kata kalah, Vegeta sontak kesal dengar itu. Pan mengatakan ini hanyalah sebuah turnamen. Namun, Vegeta makin kecewa mendengar penjelasan itu. Di sisi lain, Videl minta Gohan agar anak mereka memilih untuk menyerah saja. Tapi, Gohan menegaskan kalau Videl tidak mengerti. Saat ini, Pan ingin menguji batas kemampuannya. Meskipun Gohan gak suka berkelahi, tapi dia tahu bagaimana keadaan ayahnya. Dan teman-temannya serta Pan menyukai mereka. Sedangkan Pan sendiri cukup penasaran kenapa Vegeta kecewa. Vegeta bilang karena Pan adalah keturunan Goku dan Gohan. Vegeta pikir Pan jauh lebih baik dibanding anak perempuannya yang pemalas. Namun setelah tahu ini, Vegeta menyebut Pan adalah orang yang lebih buruk dari anaknya. Pan sontak kesal, dia nggak seperti yang Vegeta pikirkan. Jadi nggak ingin diremehkan seperti ini, Pan setuju untuk ikut dalam pertandingan ini. Wah, Pangeran Congak langsung senang mendengarnya. Padahal semua itu Vegeta lakukan hanya untuk memberi Pan semangatnya kembali. Makanya Vegeta minta Pan untuk berjuang sekuat tenaga demi bisa mengalahkan Kakarot. Pan sontak senang dan bersiap akan hal itu. Sementara itu, cerita flashback sebentar untuk melihat bagaimana kehidupan Kakarot di bumi. Kehidupan Kakarot ini sangat berbeda dengan Goku karena kepalanya nggak pernah terbentur. Dan cerita ini terjadi di alam semesta ke-13. Saat itu, Raditz datang ke bumi untuk menjemput adiknya Kakarot. Di bumi sendiri, para pejuang bumi yaitu Yamcha dan Tenshinhan merasakan aura ki besar akan datang. Mereka merasakan kalau ki ini berasal dari Kakarot yang sering mengacaukan bumi mereka. Bumi telah porak-poranda dan Tenshinhan menegaskan gak ada yang selamat dalam serangan itu. Gak lama kemudian, Raditz telah mendarat di bumi. Dia cukup senang dan ingin segera bertemu dengan Kakarot. Selain itu, Raditz cukup kagum karena planet ini lumayan bagus. Seharusnya planet ini bisa dijual mahal. Tiba-tiba aura ki Raditz dapat dirasakan oleh Yamcha dan Tenshinhan. Jadi mereka segera bergegas untuk ke tempat Raditz. Tenshinhan menyadari aura ki ini berbeda dengan milik Kakarot. Alhasil mereka makin panik kenapa banyak musuh kuat yang mengacaukan bumi mereka. Di sisi lain, Raditz cukup terkejut ternyata masih ada warga bumi yang selamat. Dia menyangka Kakarot tidak teliti dalam menghabisi warga bumi. Alhasil, Raditz tegaskan dia akan menghabisi mereka sendiri. Setelah Yamcha dan Tenshinhan tiba, mereka langsung menanyakan siapa Raditz. Raditz mendeteksi mereka memiliki kekuatan yang cukup besar sebagai warga bumi. Dia berpikir itulah alasannya kenapa mereka dapat kabur dari Kakarot. Sedangkan Yamcha sendiri makin nyolot dan ingin tahu siapa orang itu sebenarnya. Meski begitu, Raditz nggak mau mengatakan siapa dirinya. Sebaliknya, dia langsung menyerang Yamcha dengan ganas. Yamcha dan Tenshinhan mencoba untuk menembakkan laser mereka. Raditz terkena serangan itu seolah dia telah kalah. Tapi tiba-tiba Raditz muncul di belakang mereka. Dia melancarkan tonjokannya yang buat Yamcha hanya melongo. Yamcha menahannya sekuat tenaga yang membuat Raditz cukup kagum dengan pertahanan Yamcha. Jadi Raditz kembali menggencarkan serangannya dengan brutal. Lord Yamcha yang gak mau kalah balik menyerang Raditz menggunakan jurus Roga Pupukan. Tapi di saat pose terakhir, Raditz malah menghindari serangan itu. Sebaliknya, Raditz melancarkan tepakannya yang dilanjut dengan tendangan nuklir dengan ganas. Yamcha sontak terpental dan tubuhnya langsung gak berdaya. Tenshinhan yang khawatir segera datang untuk cek kondisinya. Yamcha menegaskan lebih baik Tenshinhan melarikan diri saja. Setelah itu, dengan sisa tenaga terakhirnya, Lord Yamcha kembali menyerang ke arah Raditz. Raditz sangat muak dan segera menghindari pukulan Yamcha dengan mudah. Sebaliknya, Raditz menghantam perut Yamcha yang sontak buat Yamcha kembali mental. Nggak sampai situ, Raditz bersiap untuk menghabisi Yamcha dengan serangan terakhir. Namun, di saat yang bersamaan, Tenshinhan menggunakan jurus Kikoho. Laser itu dia tembakkan dengan ganas yang menghantam Raditz tanpa bisa menghindarinya. Raditz cukup terkejut manusia bumi memiliki teknik seperti itu. Sedangkan Tenshinhan sendiri terus spam Kikoho tanpa henti. Bahkan teriakan Yamcha saja nggak mau lagi didengar oleh Tenshinhan. Kemudian dalam serangan itu Raditz sampai terhempas serta alat skuternya hancur berkeping-keping. Lalu terjadilah ledakan yang sangat besar. Di tempat lain, Kakarot kini lagi berdiam diri di sebuah hutan.
Kakarot cukup sedih kenapa dia sendirian lagi. Dan saat ada hewan mendekatinya, Kakarot cukup senang karena bisa memiliki seorang teman. Meski begitu, jiwa psikopat Kakarot muncul lagi. Dia malah membunuh hewan itu dengan keji. Mimik mukanya tiba-tiba berubah karena merasakan aura ki dari Yamcha dan Tenshinhan. Jadi, dengan kecepatan yang sangat tinggi, Kakarot langsung pergi ke tempat pertarungan. Sedangkan Tenshinhan sendiri kini lagi balik diserang menggunakan bola energi. Yamcha sontak berteriak dan sangat mengkhawatirkannya. Raditz menegaskan serangan yang Tenshinhan lakukan tadi nggak bakal cukup untuk bisa membunuhnya. Yang kemudian Raditz segera menginjak Tenshinhan yang membuatnya langsung nggak berdaya. Sebelum tewas, Tenshinhan minta Yamcha untuk segera pergi. Makanya Yamcha segera tancap gas kabur dari tempat itu. Raditz menegaskan Yamcha nggak bakal bisa kabur kemanapun. Raditz segera mengejarnya serta penasaran kemana kaburnya Yamcha. Raditz sontak berteriak dia ternyata nggak bisa menemukan Yamcha tanpa menggunakan alat deteksinya. Yamcha yang lagi bersembunyi bingung apa yang harus dia lakukan. Raditz menegaskan jika Yamcha tidak keluar maka dia akan menghancurkan tempat ini. Raditz menciptakan sebuah energi yang membuat Yamcha langsung panik. Raditz menghancurkan tebing tepat di persembunyian Yamcha yang membuat Yamcha sontak mental. Tapi di saat Yamcha sembunyi lagi, Kakarot muncul di sampingnya. Kakarot langsung menggigit tangan Yamcha yang membuatnya sangat kesakitan. Setelah itu, Kakarot mengadukan kepalanya yang membuat Yamcha mental melayang jauh. Dari keributan itu, Raditz langsung tahu di mana mereka. Yamcha sudah nggak berdaya dan Kakarot bersiap untuk menghabisinya. Tapi tiba-tiba sebuah laser melesat cepat yang menghancurkan Yamcha berkeping-keping. Kakarot menegaskan manusia itu adalah miliknya. Raditz cukup senang akhirnya dia bisa menemukan adiknya. Tiba-tiba Kakarot malah mengagetkannya yang membuat Raditz refleks melancarkan tonjokan keras. Meski begitu, Kakarot masih nampak santai. Dia malah mematahkan tangan Raditz lalu menghajarnya dengan tendangan Tsubasa. Terakhir dikasih napas bau mulut yang menghantam Raditz sangat brutal. Kakarot sontak tertawa dan yakin Raditz telah mati. Tapi kemudian Raditz muncul tiba-tiba sambil mendaratkan pukulan keras. Sontak saja Kakarot sampai kesakitan. Mereka terjatuh bersamaan dan Kakarot langsung pingsan dalam serangan tadi. Raditz mengakui kalau wajah Kakarot sangat mirip dengan ayah mereka. Serta Raditz menyadari kalau kesepian telah menyakiti mental adiknya. Jadi kali ini Raditz akan memaafkan Kakarot. Kemudian Raditz memanggil kapsulnya yang membawa mereka berdua pergi dari planet bumi. Dengan begitu, kedua saudara itu bersatu kembali dan geng Saiyan akan berubah secara radikal. Begitulah akhir cerita dari kehidupan Kakarot yang tidak pernah menjadi baik di bumi ya. Kembali ke masa sekarang, pertarungan Kakarot melawan Pan akan segera dimulai. Sebelum itu, Vegeta mengingatkan kalau Kakarot nggak boleh melakukan kegilaan. Karena mereka sudah sepakat dengan Gohan sebelumnya. Kakarot sendiri tahu apa yang akan dia lakukan. Setelah datang ke arena dengan muka yang bosan, Kakarot minta Pan untuk menyerang duluan. Pan segera ngeden dengan keras, tapi kekuatannya masih belum bisa memuaskan Kakarot. Di sini Kakarot merasa tertekan karena nggak boleh bertindak sadis dalam pertarungan ini. Alhasil dia hanya menghindari serangan Pan dengan bersikap sangat cuek. Di saat Pan nggak dapat mengenai semua serangannya, Kakarot balik menghajarnya dengan keras. Pan yang masih bertahan balik untuk menyerang lagi. Meski begitu, Kakarot menghajarnya lagi dengan keras sambil menegaskan agar Pan menyerah saja. Pan terjatuh nggak berdaya yang terus diremehkan oleh Kakarot. Kakarot sungguh kesal kenapa dia harus bertemu dengan banyak orang aneh di turnamen ini. Kemudian Kakarot malah bertingkah aneh dan bakal mengejutkan Vegeta dengan perlakuannya. Dia balik menyerang dengan cepat serta menegaskan gak mau berakting santai lagi. Sementara Pan yang bangkit lagi bersiap untuk menggunakan Kamehameha. Kakarot segera mencengkram tangan Pan serta menegaskan dia gak bakal biarkan Pan menggunakan teknik itu. Tapi tiba-tiba ternyata Pan menggunakan Kamehameha dari kaki, yang sontak saja menghajar perut Kakarot dengan dahsyat. Kakarot sampai mental sangat jauh serta bajunya sudah compang-camping. Meski begitu, Kakarot seperti sudah kehilangan sifat warasnya. Di saat dia berhasil menahan tendangan Pan, si Pan melakukan tendangan kaki satunya, yang sontak saja mengenai Kakarot. Nggak sampai situ, Pan juga melakukan pukulan keras. Kakarot yang makin muak segera mencengkram tangannya lalu membanting tubuh Pan ke lantai arena. Lalu dia menggoyangkan tubuh Pan dengan sangat cepat.
Kakarot seperti sudah gila dan merasa mentalnya sudah terganggu dengan kesepakatan bersama Gohan. Dia seperti bukan menjadi dirinya lagi. Makanya Kakarot nggak bakal mengampuni Pan, sebaliknya dia bakal membangkang pada Vegeta 2. Sebelumnya Kakarot mengingat pernah membunuh Tenshinhan dan juga Yamcha dari dunianya. Namun saat dia melihat Krillin, Kakarot seperti mengingat kenangan Goku bersama sobatnya. Hal itu membuat Kakarot muak kenapa pikirannya bisa aneh seperti ini. Dia memaksa tubuhnya kalau dia harus membunuh manusia. Kakarot menegaskan Pan adalah orang yang pantas mati karena nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Pan juga sangat frustasi dirinya dibebankan untuk melindungi bumi. Padahal Pan merasa kekuatannya nggak sebanding bahkan oleh Kakarot. Tapi di saat Kakarot meremehkannya, memicu Super Saiyan Pan untuk bangkit. Kakarot cukup senang, rupanya masih ada Saiyan di dalam diri Pan. Meski begitu, Pan mengatakan kalau dia ingin menyerah. Kakarot sungguh kaget kenapa bocah itu melakukannya. Padahal dia telah bangkitkan kekuatan yang sama dengan Kakarot. Pan mengakui ayahnya benar, dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Meski begitu, Pan merasa belum cukup kuat untuk bisa melawan Kakarot. Tapi Pan juga menegaskan kalau ini hanyalah sementara. Dia akan jadi lebih kuat lagi dan bakal melampaui Kakarot. Ditambah, Pan akan jadi pelindung bumi dari orang-orang seperti Kakarot. Dengan begitu, Kakarot dinyatakan sebagai pemenangnya. Pangeran Saiyan sontak terkejut. Pan dapat menenangkan sifat Kakarot yang sudah sakit jiwa. Di tempat lain, Gohan sangat senang dengan anaknya. Meskipun dia kalah, tapi Gohan bangga. Gohan satunya juga senang melihat keakraban mereka berdua. Lalu, siapakah petarung selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.